tea. Oh gitu. Abis. Nah cara minumnya gimana? Ya ke cangkir dong, lu kayak orang Kirain norak. langsung ke hidung lo. Nih buat bintang tamu, mau teh nggak? Boleh Kak. Aduh terima kasih, baik banget. Aku maksudnya. Oh iya. Buat Fani. Aku. Tuh, ini sayang. Terima kasih Kak. Tuh. Tuh, kalian berdua nih ya sebagai pembuka obrolan. Waktu kemarin rame-rame di sosial media peringatan darurat, kalian pada ikutan posting apa enggak sih sama kayak kita rakyat Indonesia yang lain? Gue sih jujur li enggak ya. Kamu enggak? Aku juga enggak sih. Jujur li gue enggak. Waduh. Tapi aku nge-like semua orang yang posting. Oh gitu ya Iya, kalau kamu? aku hopefully orang-orang yang ngelihat postingan itu bisa tahu kalau aku tuh nge-like gitu. Kalau gue jujurnya nih, waktu itu rame banget, gue nggak paham. Maksudnya, hah, apaan nih darurat-darurat gitu? Gue pikir iklan. Maksudnya kayak gimikan sebuah produk gitu awalnya. Jadi gue, enggak apaan sih gitu. Oke, jadi lu termasuk orang yang berhati-hati sebelum posting, lu pengen tahu dulu apa yang terjadi. Harus gitu. belajar dulu gitu, apa dulu gitu. Oke, tapi pada ngikutin kan artis-artis yang nggak posting gawat darurat itu banyak di roasting oleh netizen loh. Iya, nah itu yang rame banget di dunia sosial media itu sampai pada akhirnya gue yang oh gitu, akhirnya gue belajar deh. Nah, gue pelajari. Itu gitu. yang mau kita spill the tea kali ini, boleh nggak sih? Boleh. Oh, coba kita angkat cheers dulu. gelas Spill the tea. Nah, kalau tadi di awal Fani udah dengan berani mengaku dengan jujur, kalau Fani juga termasuk salah satu artis yang tidak ikutan posting peringatan gawat darurat. Apa tuh waktu itu alasan kamu? Alasannya pertama pasti nggak betul-betul paham sebenarnya ini tentang apa dan kenapa bisa warnanya biru itu aja aku tuh nggak ngerti banget loh awalnya tuh. Kenapa harus biru? Iya, kenapa harus biru, terus ada apa, itu awalnya nggak paham. Tapi akhirnya setelah mempelajari, akhirnya kita memahami lah ya. Memutuskan untuk kenapa nggak posting, karena memang aku terbiasa dari zaman kemarin heboh perpolitikan, pemilihan presiden dan lain-lain, aku nggak pernah ikut-ikutan hal-hal seperti itu. Iya sama sih. Gitu, jadi aku nggak pernah nyenggol sedikit pun hal-hal kayak gitu. Iya, Jadi lebih baik aku nggak ikutan deh daripada nantinya blunder nih komentar aku. Aku khawatir banget apa yang aku ceploskan, kan kita punya sosial media nih, pengaruhnya luar biasa nih. Kalau sampai yang kita ucapkan, yang kita posting itu salah, itu bahaya banget kan gitu. Jadi aku lebih baik karena aku bukan dari dunia politik, lebih baik aku nggak komen. Tapi aku setuju dengan gerakan itu ya. Gitu. Dan aku apresiasi semua teman-teman artis yang bergerak sampai turun ke jalan atau memposting hal tersebut lah gitu. Itu adalah suatu tindakan yang cukup berani menurutku. Nah itu kan makanya ada artis yang cukup heboh banget di media-media. Mereka memilih dan memutuskan kayaknya berani banget untuk ada ikutan di mana? Demo itu. Iya, turun ke jalan. Reza Rardian turun, para komika itu turun juga ke jalan. Dan banyak influencer yang aku kenal di sosial media juga literally turun ke jalan walaupun mereka tidak membagi foto mereka ketika mereka di jalanan di sosial media mereka. Tapi dengan darurat kemarin yang terjadi, gue akhirnya mencari tahu tuh, dan gue ikut geram sekali dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Terlepas dari pada saat pemilihan gue mendukung siapa ya, itu udah beda kasus deh buat aku. Dari pemahaman aku ya, coba tolong di-spill kalau ternyata pemahaman aku salah nih. Tapi gue tuh gemes gitu dengan situasi. Dengan situasi bukan dengan oknum, bukan dengan siapapun, tapi dengan apa yang sudah terjadi, gue tuh geram sekali. Dan akhirnya berarti posting? Akhirnya posting. Oh lu akhirnya posting ya? Posting. Tapi kalau gue tuh bener-bener apa ya, sama sekali nggak mau kayak kamu, nggak mau ikutan banget gitu karena kita takut gitu menyuarakan sesuatu yang pada akhirnya nggak tepat gitu. Iya kan ngeri banget ya, karena sekarang media sosial itu kan netizen tuh bisa nyalahin kitanya, aduh luar biasa. Nah bicara mengenai teman-teman selebriti yang di roasting dan mendapatkan komentar negatif dari warganet Indonesia itu kan karena keputusan mereka untuk tidak membagi pengumuman darurat kemarin. Iya, peringatan darurat kemarin. Aku mau mundur sedikit ya. Kan lu bilang gue nggak mau posting sesuatu yang sifatnya gue nggak tahu. Waktu pemilihan, gue tuh sama sekali nggak posting karena buat gue nggak mau menggunakan pengaruh yang gue punya walaupun followers gue di sosial media itu cuman sedikit. Gue nggak mau mempengaruhi orang lain untuk memilih sama dengan gue. Iya betul. Betul. Iya.
Betul. Tapi juga untuk mengomentari ini kan nih takutnya dengan tayangan ini dibilangnya tadi kan kita bilang bahwa kita tuh bodoh sama politik. Bukannya kita nggak mau belajar dengan itu ya. Atau bukannya kita tuh tidak peduli dengan Indonesia ataupun kemakmurannya Indonesia. Tapi kalau gue pribadi ya, gue tuh lebih memilih untuk ya udah menjaga sosial medianya kita aja gitu. Iya. Karena yang menjadi sorotan di sini tuh adalah ada nama-nama artis ataupun komika ini yang nggak ikutan turun di jalan atau tidak bersuara, itu juga jadi heboh banget. Nggak cuma komika aja, nama-nama besar Nama Indonesia. besar artis Indonesia tuh kena. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Ada Gigi katanya. Nagita Slavina. Nah. Itu kan Tapi mungkin nggak mereka itu dikomentarin karena dulu mereka menggebu-gebu komentarin soal politik, pemilihan dan lain-lain. Yes. Tapi ketika peringatan darurat mereka nggak komentar. Beda nih Kak sama kita yang memang dari awal memilih untuk tidak berkomentar. Jadinya kita nggak akan dirusuhin tuh sama netizen. Betul. Kalau mereka kan wah seru banget punya pendapat, menggiring dan lain-lain, mempengaruhi dan lain-lain. Sehingga pada saat keadaan yang darurat, kenapa sih lo nggak posting? Nah, itu pertanyaan netizen. Betul. Ada ini darurat loh. Kemarin nggak darurat amat tapi lo posting. Itu mungkin. Sudut pandang neti ya. Betul. Gue setuju apa yang diucapkan sama Fanny dan menurut gue itu artinya lu bertanggung jawab tuh. Maksudnya gini, ketika untuk melakukan pilihan, lu berusaha mempengaruhi follower lu dengan memberitahu pilihan aku ini loh. Iya. Tapi ketika dan mengajak teman-teman artis lo ya. Iya. Dan tapi begitu. Aduh, aku nggak ada ya di sana. Aku nggak ada ngakuin. Tapi it's true dong. Karena gini, sebenarnya tadinya ya, kalau gue melihat, ini kita bicara tentang Raffi Ahmad ya. Tadinya nih, gue tuh bukan tadinya tuh bukan berarti maksudnya jelek dan baiknya ya. Kenal sama dia? Bukan, maksudnya gue gini. Gue tuh Agak mulai melihat, takut ya? gue tuh melihat Enggak. bahwa berarti the next Indonesia ini Minum dulu ya. yang sedang dipersiapkan, mereka tuh mau merangkul para influencer atau artis-artis yang pada akhirnya untuk memperkenalkan Indonesia baru yang sedang dirancang. Iya. Gue tuh melihat bendera positifnya nih. Iya. Positifnya tuh adalah wah hebat nih ya. Presiden zaman sekarang yang sedang membangun IKN negara baru atau ibu kota baru gitu kan. Jadi artinya adalah wah hebat banget nih anak-anak muda dirangkul dan kita bisa melihat bahwa bagaimana Raffi Ahmad juga merangkul begitu banyak influencer dan juga teman-teman artis walaupun teman-teman artis deketnya dia ya. Ya pasti dong, pasti kan kita ingatnya sama teman-teman deket dulu. Nah, gue ngomong gini bukannya karena sirik tapi kayak enggak lah. Iya, kita juga mau diajak ke IKN sebenarnya kemarin. Nah, makanya aku setuju katanya Fanny yang membuat aku kaget dengan adanya Indonesia Darurat kemarin adalah, loh, kemana nih? Kok nggak bicara gitu. Iya. Pada saat Kok tidak darurat mengangkat mana suaramu? suara? Iya. Walaupun pada akhirnya ada yang memberikan tanggapan Kak. Pada Siapa akhirnya kayak Kiki Saputri kan, Oh, akhirnya iya, memberikan tanggapan juga. Walaupun dianggap lo memberikan tanggapannya ini kayaknya seolah-olah karena desakan dari kita ya. Akhirnya netizen kan ngomongnya kayak gitu dong. Gitu. Iya, ya nggak salah juga sih Oke. gitu. Boleh kita spill ya, Cuitannya ya. cuitan dari Kiki ya, yang tanggapan Kiki terhadap desakan netizen gitu. Oke, Kiki Saputri mengatakan yang bersuara di sosmed selama konteksnya sesuai juga sangat membantu Kak. Karena hal itu juga sering saya lakukan. Tapi kalau saya punya privilege untuk bisa menyampaikan secara langsung, maka saya akan gunakan jalur itu. Karena sudah banyak yang menyuarakan di sosmed. Nah. Caranya berbeda tapi tujuannya sama. Gimana Aku coba? ingin mengomentari apa yang diungkapkan oleh Kiki ya. Aku setuju dalam arti begini, setiap orang memperjuangkan apa yang mereka mau dengan cara yang mereka bisa. Betul. Oke. Buat kita, rakyat, kita cuma bisa memperjuangkan hati nurani kita dengan posting, dengan turun ke jalan. Karena siapa kita? Kita nggak punya jalur khusus seperti yang dimiliki oleh Kiki. Buat mereka yang punya jalur khusus, silahkan berjuang dengan cara mereka sendiri. Gue sangat menghargai itu loh. Betul. Tapi memang aku juga setuju apa katanya Kiki bahwa dari setiap kita punya suara yang terserah gitu. Maksudnya beda-beda, tapi memang tujuannya tetap sama. Makanya ketika setelah demo ini besar banget tuh, yang gue posting di story gue tuh tidak Indonesia Darurat. Tapi yang gue posting adalah Tuhan jaga, sayangi, berkatilah Indonesiaku. Itu cuma begitu doang cara gue. Iya. Oke. Iya. Karena nggak bisa buat apa-apa. Iya, betul. Apa yang bisa dibuat kalau nggak cuma doa? Kalau Fanny? aku antara setuju dan nggak setuju. Maksudnya caranya itu benar. Tapi lagi-lagi kalau kita track back lagi, dulunya itu ketika
berbicara mengenai pemilihan presiden dan lain-lain, dia kan secara gamblang itu memposting itu kan semuanya. Nah ya, campaign itu dilakukan gitu, diposting. Nah, untuk hal-hal kayak gini ada baiknya untuk menenangkan netizen supaya kita juga nggak berburuk sangka. Kenapa nggak diposting aja? Ngomong sebelum ada desakan, ngomong kalau memang dia sudah berbicara dengan jalur khusus dan lain-lain, sehingga nggak muncullah komentar-komentar seperti itu menurut aku. Tapi itu memang yang fair. itu menjadi sebuah pertanyaan Menurutku. besar ya. Kenapa jadi bukan gerakan ya, omongan yang katanya pakai jalur khusus itu kayak dirahasiakan? Kan kita nggak tahu. Raffi apa sih sebenarnya? Coba bicarakan deh. Gitu sih. Tapi memang membuat penasaran ya, kenapa kok lo tidak bersuara gitu ya? Oke. Ya kembali kita tuh diingatkan ya, dan pasti teman-teman yang menyaksikan Spill the Tea juga menyadari, selebriti itu namanya besar berarti mereka memiliki pengaruh yang besar. Ya, influencer. Yes, Betul. mereka punya influence dan pengaruh yang besar. Betul. Pilihannya ada di tangan Anda sebagai para bintang, ingin menggunakan pengaruh Anda untuk kepentingan apa? Dengan kepentingan apa? Ya. Betul. Di sini kembali teruji nih, mereka yang menggunakan influence yang mereka punya untuk hal yang baik kelihatan. Tersaring. Mungkin itu sebabnya kenapa juga banyak yang pemberitaan yang ini udah waktunya di boykot, ini udah waktunya kita unfollow, ini Ada udah rame-rame harusnya kita cancel. Itu bener nggak sih kalau ada satu nama yang udah di boykot di TV? Enggak. Katanya sih enggak Cuma ya, hoax dia aja. cuma hoax dan juga ada pernyataannya kalau itu cuma hoax katanya. Iya, cuma hoax aja. Oke, coba kita spill ya. Nah, pemberitaannya ternyata sudah ditelusuri bahwa pemboikotan di televisi itu Hoax. No. Nah, tapi juga ya kalau Atta akhirnya dibandingkan sama Alia sama Thorik, Atta lagi gue Alia sama Thorik yang ikut menyuarakan peringatan darurat ini. Karena saat berbeda, itu Alia ikutan posting. Nah, ini yang membuat netizen mereka ikutan posting nih, karena kan sebenarnya di nikahnya mereka kan Bapak Jokowi jadi saksi loh, Pak Presiden dan Ibu iya kan, dan bahkan si Thorik ini juga ikutan gitu. Jadi makanya kenapa netizen pada kayak wah kok mereka ikut bersuara dan juga mau membela si Indonesia Darurat ini. tadi kan lu sempat bertanya tuh, ayo dong Raffi Ahmad ditunggu komentarnya gitu. Kita mau spill ada caption dari komentar Raffi Ahmad yang mungkin bisa mewakili kegundah gulanaan kita yang bertanya apa komentarnya Raffi. Oke, ini katanya Raffi ya, dengan segala hormat untuk seluruh masyarakat Indonesia terhadap problematika yang sedang berjalan, saya secara personal mendukung dan mengawal bagaimana keputusan MK. Apakah caption tersebut dianggap cukup untuk menenangkan rasa penasaran dan pertanyaan dari warganet yang udah duluan menghakimi negatif? Tentu saja tidak ya. Karena kan posisinya jadi serba salah juga ya. Iya. Sebenarnya Gak enaknya gitu tuh kalau di dunia keartisan Iya tuh. benar-benar. Sebenarnya personal itu Raffi itu baik banget. Maksudnya very nice guy gitu, dan dia juga banyak bantu banyak orang. Orangnya juga royal banget. Maksudnya orangnya ngebantuin kalau dia tuh nggak ada kerjaan apa segala macam. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja, kan kita nggak tahu ya tujuan tepatnya dia apa yang sedang dikerjakan. Ya semoga apa yang dikerjakan adalah untuk membangun Indonesia lebih baik. Yes, aku setuju nggak ada orang jahat di dunia ini. Yes. Setelah lo menyelami dan mengetahui, ya kan tujuan lo apa, pasti akhirnya semua orang punya niat baik. Iya. Nggak ada orang yang punya niat jahat, bener nggak sih Van? Iya. Kalau misalnya kita ngomongin kenapa Raffi akhirnya berkomentar kayak gitu ya setelah ada desakan dari netizen, mungkin nggak kalau kita positive thinking, dia juga takut gitu loh. Ini kan situasinya darurat. Iya. Dia khawatir kalau apa yang dia celetukin atau apa yang dia posting itu akhirnya mempengaruhi banyak orang dan akhirnya malah salah arah. Wow, Bisa jadi kan? bisa jadi. Gitu. Jadi Menarik dia memilih banget. untuk kayak enggak deh, gue step back dulu di bagian ini deh, tunggu situasinya agak tenang, mungkin baru gue bisa ngomong. Karena gue juga takut salah nih. Bisa jadi orang-orang penting yang ada di belakang itu semuanya juga sekarang nggak bisa dihubungin loh. Wow, membuka mata sekali pendapatnya Fanny. Iya. Justru mungkin apa yang dilakukan oleh Raffi itu adalah karena dia sadar pengaruhnya sebegitu gede, jadi dia took a step back dan melihat, tunggu dulu deh sebelum gue posting dan komentar sesuatu gitu Iya, ya. iya, Karena iya. biar bagaimanapun ya, nature kita di sosial media itu adalah kita tuh punya tendensi nggak mau ketinggalan kan. Bener banget Bener. lagi. Iya kan? Itu bener banget lagi.
adalah di diri kita tuh fear of missing out. Jadi emang harus ditahan-tahan. Ketika kita mau memberikan pengaruh di sosial media tuh harus ditahan-tahan. Jangan sampai kita memberikan pengaruh ke arah yang negatif. Betul. Yang positif-positif aja gitu loh. Berarti ngomongin artis Indonesia yang mendadak semua orang gila-gila olahraga. Tepat kalau kita ngomonginnya sama Fanny. Karena Fanny ini kan influencer gaya hidup sehat. Iya benar, perempuan yang punya gaya sehat yang di dalam sosial medianya tuh semuanya olahraga. Ya udah sebelum kita bahas kita cobain dulu makanan. Makan dulu dong, Fan. Tamu datang jauh-jauh masa nggak kita ajak kita nyicip. cobain dong. Tuh mau salmon